Oke, selamat sore semuanya. Jadi ini adalah market gold dan nggak tahu ya, nanti bakal ada 2 video tentang market yang sama atau saya gabungin aja jadi satu. Jadi yang ini saya mau bahas psikologinya dulu ya, technical dikit deh ya, cuman lebih ke psikologinya aja. Mmm, Kamu lihat gold kemarin jatuh kan? Ya, jadi kalau kamu lihat ini technical dulu ya, dia stay dalam FVG ini, stop di OB ini, perfect delivery, bodinya semua close di bawah lalu swipe off, boom, buang ke bawah. Ini very easy A plus, tutup mata, ya. Setup di mana kamu bisa full margin dalam tanda kutip. Nah, masalahnya ada seperti ini, di hari Selasa, itu pada expect harga bakal turun. Saya pun juga mengekspektasikan hal yang sama. Tapi ternyata di Selasa nggak turun. Di hari Selasa harganya malah sideways tapi agak naik sedikit. Lalu di Rabu baru turun. Artinya apa? Ketika di hari Selasa kamu ada setup dan kamu kena stop loss, itu wajar sekali. Gak apa-apa. Ketika kamu stop loss, maka kamu punya dua pilihan. Kamu dicek ulang, apakah memang ini biasaku salah atau ya mungkin bukan hari ini turunnya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa hari ini tidak turun? Itu kan elemen time kan? Kenapa hari Selasa tidak turun? Time-nya yang dipertanyakan. Gitu loh. Selasa kenapa nggak turun? Maka jawabannya harus time juga. Jawabannya apa? Yang paling simpel. Ya karena belum turun hari itu. Belum waktunya untuk turun. Berarti bisa aja besok atau lusa. Kenapa nggak bisa? Kenapa kamu selalu expect bahwa hari ini harus turun gitu loh? Kenapa nggak bisa besok gitu loh? Ya, kamu bayangin deh kalau misalnya ini candle M5. Kenapa kalau misalnya ini candle M5 atau candle M1 kamu memperbolehkan untuk harga tuh naik seperti ini lo turun? Karena kamu kebiasaan lihat M5. Kamu nggak pernah bayangin kalau itu daily, kalau itu weekly. Kalau sekarang ini weekly, bayangin aja ini weekly. Nickel, oke, ekspansi, koreksi, ekspansi buang ke bawah. Tapi kalau weekly, kamu nunggu nunggu berapa minggu untuk turun dari fair value gap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minggu loh. 2 bulan, 2 minggu. Baru turun itu gold. Pusing nggak? Jadi dalam 2 bulan itu kamu pasti bakal kena banyak bantai itu. Bakal kena banyak stop loss. Nah, semua orang tuh akan very genius ketika you punya ini salah, you punya apa namanya, analisis salah. Semua orang akan be fucking genius. Ya, kayak kemarin saya share di TikTok, ya, saya bahas gold kenapa nggak turun. Di situ saya udah clear bilang bahwa mungkin nggak hari ini turunnya, mungkin besok. Jadi jangan ubah biasnya. Muncullah para fucking genius, ya. Oh itu ada supply bla 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 bla. Oh itu bla 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 bla. Wah itu harusnya buy bla 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 bla. Mana ada buy? Naik nggak naik, turun. Ya, kamu kalau ambil buy di sini, it's okay. Itu bukan style saya karena nggak ada fucking logic di situ. Nggak ada. Lu cuma benar-benar pure liquidity sweep, asal buy aja udah. No, nggak ada. I have the logic kenapa harga harus turun. As long as gap ini nahan, pasti kita akan turun. Kalau kita bisa close di atas ini, or even close di atas swing high ini, kita akan naik ke atas. Matiin langsung high ini. Atau isi gap ini. That's the logic. Itu loh. Ketika kita salah, itu pasti bakal banyak orang yang menggonggong. Udah pasti itu semua langsung jadi kayak Albert Einstein, semua langsung kayak bilang, wah untung tadi gua buy, untung tadi bla 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 bla. Malah dibilang pelajaran dulu naratif yang benar. What the fuck? Cuma satu kali salah, kayak seakan-akan lu paling dewa, paling suhu, paling jago. What the fuck? Lu cuma satu kali salah, artinya gua nggak bersalah gitu. Kalau gua kasih analisa gitu lo, gua nggak boleh salah sama sekali. What the fuck, man? Nggak bisa. I'm not enigma. Bukan. Gua masih detail. Dan bisa salah kayak lo. Nah, cuma kenapa ada orang-orang seperti itu? Human nature. Itu udah hukum alamnya di market. Itulah kenapa market ini sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena di universe sana, di belahan bumi sana, pasti ada aja orang yang seperti itu. Yang nggak suka lihat kamu win, ya. Yang nggak suka lihat kamu benar analisanya. Sehingga dia menjadi bagian yang tukang kalahnya. Ngerti nggak sih? Trading itu kan adalah zero sum game. Ketika kamu win,
pasti ada orang yang salah, itu udah pasti. Namanya trade, gitu loh. Itu pasti zero sum game, ya, beda sama invest. Oke. Itu udah pasti. Kalau di saat ini kamu kalah, contoh kayak saat kamu lose, pasti di saat itu juga ada yang win. Itu sudah pasti, 100%. Nah, masalahnya adalah dalam kasus zero sum game ini, kamu mau jadi yang win apa yang lose? Tentu saja orang normal pasti akan jawab yang mau jadi yang win. Ya, dan sekarang kamu lihat, kamu kebayang nggak kalau misalnya kamu tidak gegabah, kamu tidak kena noise di orang-orang di TikTok, di FYP kamu, yang para IB-IB gitu ya, yang mereka itu nge-live, terus full margin buy, ya itu stupid sekali, ya. Kamu goyah, karena kamu awalnya adalah sell, kamu kena SL, kamu lihat FYP mereka, mereka yang buy lagi profit, terus kamu goyah gitu. Kayak, apa mereka benar ya? What? What the fuck? Apa mereka benar? Mereka full margin benar? Wrong. No, enggak. Enggak, enggak seperti itu. Kalau kamu salah, ya udah, serap emosinya, sabar. Jangan over leverage, tahan. Kamu butuh more precision, kan kamu udah tahu kan, pas kamu pencet sell di hari Selasa, kamu udah tahu apa antitesisnya untuk berhenti sell itu loh. Beda ya sama stop loss ya. Stop loss itu adalah bagian dari kamu udah entry. Kamu pasang itu untuk menjaga risk management kamu. Tapi kalau antitesis, itu yang benar-benar akan meng-cancel bias kamu. Bias cuma dua, buy atau sell. Jadi kalau antitesis itu belum berubah, artinya tesisnya masih berjalan, ya sell aja, ngapain pusing? Gitu loh. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini, ini kemarin gold itu HOTD, high of the day. Kalau kamu lihat ya di level ini, di sini, dia bersesuai di sini, oke, dia bersesuai. Oh, di sini ada shift in market structure. Ya, kamu tinggal zoom in ke M5 untuk mencari fair value gap-nya. Wait, sebentar. Nah, ini ya. Di sini ada fair value gap. Kamu langsung short di sini. Langsung aja short. Ya, SL kamu cukup di sini. Targeting ke bawah. Or balik ke BEP untuk recover yang hari Selasa. Gitu. Ya, jadi apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah kamu harus pegang teguh sama bias kamu. Kamu nggak boleh takut salah. Kalau takut salah ya jangan entry. It's very simple. Ya. Dan ketika kamu salah, luangkan dulu waktu. Ya, harga itu nggak secepat kamu ngeklik. Ya, maksudnya apa? Kamu kena stop loss. Misalnya lagi sell nih, kena stop loss, ya kan? Langsung reverse ke bawah itu nggak mungkin. Nggak akan seperti itu. Ya, market itu reverse nggak secepat kamu klik buy atau sell. Nggak secepat itu. Jadi, mikir dulu, benar-benar mikir ya. Benar-benar mikir. Jangan cari orang lain, jangan scroll FYP, cari orang yang merasa yang kamu anggap lebih pintar, tanda kutip, daripada kamu. Even misalnya, ya, ketika kamu sell, kamu juga jangan mencari validasi dari orang lain. Misalnya, kamu salah sell, kena stop loss, terus kamu tanya ke saya, lalu saya jawab, saya juga kena stop loss. Itu kamu jangan merasa aman, gitu loh. Ya, yang kamu harus ambil adalah, oh, berarti ya udah, gitu loh. Artinya POV kita sama, saya sama Koko emang sama bakal ke bawah. Cuman ya udah memang hari ini kita losing day. So what? Gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa kamu sangat marah sekali, sangat kesal sekali, sangat kayak pusing banget sampai mau ganti cara kamu ketika kamu kena stop loss? Karena kamu nggak menerima yang namanya losing day. Di pemikiran kamu kalau saya udah bisa ICT, saya tiap hari bakal win. No, nggak akan. Nggak akan. Kenapa? Karena balik lagi ke hukum awal. Win rate cara apapun tidak ada yang 100%. Jadi pasti ada hari di mana kamu kalah. Or bisa aja di London kamu kalah, tapi di New York kamu win. Sehingga hari itu kamu win. Itu juga bisa. Dan itu tidak bisa dihindari. Gitu loh. Loss itu harus terjadi. Di dalam trade kamu itu harus kena. Gitu loh. Supaya apa? Satu, menahan grade kamu. Ya, menahan overconfident kamu. Yang kedua adalah sebagai reminder buat ternyata kamu
masih bisa salah. Untung pasang stop loss. Coba kalau nggak pasang, pasti mati. Pasti MC. Pasti dapat email cinta. Your account has breached. Your account hit daily loss limit. Your account hit max loss limit. Seperti itu, ya. Terus, apa yang kamu rasain ketika, ih bener ya, harga turun? Happy nggak? Happy dong. Bener kan? You punya analisa. Cuman kenapa sedih? Harga turun, walaupun benar sesuai dengan analisa kamu, karena kamu over leverage di hari Selasanya. Dan di Rabunya kamu kemakan orang-orang tok-tok, ya, mereka pada buy, kamu buy. Belum lagi kalau pakai SMT, ya. Ini saya coba cek ada SMT nggak ya? Nih, XAG USD. Kita akan cek apakah ada SMT. Eh, apakah ada SMT atau tidak? Saxo. Oh, saya belum oke tadi. Sepertinya sinyal. Coba ya sekali lagi ya. Kalau nggak bisa ya wes lah. Iya, sinyal. Sayang sekali. Ya, belum lagi kalau misalnya ada SMT tiba-tiba kamu langsung ambil sell. Sorry, langsung ambil buy. Seperti itu. Nggak bisa. Ya, kenapa kamu semangat buy di sini? Kenapa orang semangat buy? Ya itu yang saya bilang kan. Human nature-nya adalah orang lebih merasa safe, tanda kutip, ketika mereka buy di bawah-bawah banget. Orang itu nggak merasa aman kalau mereka tuh sell setelah turun dalam. Mereka nggak merasa aman. Padahal pas historinya itu bisa-bisa aja. Turun. Retrace ke value gap, turun lagi. Retrace ke breaker block, ya di sini. Ke inversion, turun lagi. Itu udah human nature-nya. Mereka berani misal di atas, mereka berani buy di bawah. Nggak peduli harga masih turun atau gimana. Yang penting aku merasa safe untuk buy di bawah. Gitu. Ya, ini bukan trade what you feel, enggak. Pokoknya trade what you see. Kalau memang going lower, cari sell. Titik. Oke?